Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan, baik sehat iman maupun Islam, baik jasmani maupun rohani. Anak-anak, ingat, tetap lakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang tema 3, yaitu subtema 2 dan pembelajaran 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini pembelajarannya kita harus dapat mencapai tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Siswa dapat mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, badan yang sehat akan meningkatkan konsentrasi saat belajar. Dan untuk mempunyai badan yang sehat, kita harus meningkatkan kesegaran jasmani dengan melakukan beberapa kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga diantaranya bisa dengan melakukan senam, bersepeda, lari, bermain sepak bola, dan bermain badminton. Bahkan banyak olahraga lainnya yang harus kita lakukan. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan informasi tentang badminton, sejarah badminton. Nah, kita baca sama-sama ya. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal nama tempat. Nah anak-anak, itulah sejarah penemuan badminton. Nah, kita bisa mengetahui sejarah badminton, pasti di sini ada seseorang yang menulisnya, baik itu melalui tulisan tangan dengan menggunakan pensil, ballpoint, atau menggunakan mesin tip, atau menggunakan komputer. Nah anak-anak, di sini kita akan mengetahui tentang sejarah alat tulis. Nah sekarang bacalah teks eksplanasi berikut. Judulnya pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah.
Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah anak-anak, ini adalah salah satu teks eksplanasi. Adapun pengertian dari teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, di teks yang telah kita baca tadi, ini adalah salah satu penjelasan tentang asal-muasal pensil. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata yang bergaris miring, yang berkata miring. Lihat ini, ada di sini gimana sih? Bikin, kemudian modern, dipakai, kemudian di bawahnya lagi dibikin. Nah, di sini lagi banget, gak ada, bakal, waktu lagi, gak bisa. Nah, itu boleh ini menjadi catatan kamu. Ini adalah salah satu kata yang tidak baku atau kalimat yang tidak baku. Nanti untuk pelajaran baku dan tidak baku kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Nah, sekarang berdasarkan teks ini, tulislah oleh kamu informasi penting apa yang diperoleh dari teks eksplanasi tersebut. Contohnya di sini, di paragraf ke-1. Paragraf ke-1 itu contohnya informasi pentingnya adalah membayangkan bagaimana manusia membuat tanda atau tulisan sebelum ada pensil. Nah, kamu sekarang tulis informasi pentingnya. Di paragraf kedua itu apa? Paragraf ketiga itu apa informasi pentingnya? Kemudian di paragraf keempat juga apa informasinya. Nanti tulis, kumpulkan nanti hari Sabtu ke ibu ya anak-anak ya. Nah, setelah kamu selesai menuliskan informasi penting, untuk selanjutnya ibu harapkan mengumpulkan tugas-tugasnya ini dengan disiplin ya, karena tugas-tugas yang diberikan guru itu hendaknya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena tugas dari guru itu adalah sebagian dari cara latihan kamu supaya lebih terampil dan lebih menambah ilmu pengetahuan. Nah, di sini di pembelajaran 6 ini ada sebuah kata yang patut kita perhatikan. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Nah, bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, bacalah teks berikut. Nah, ini adalah teks yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Kita baca sama-sama ya. Nah, kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku,
seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat atau bisa dibaca sama kamu. Di sini ada kewajiban dan hak. Hak itu sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban, setelah dilaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Maka lakukan dulu kewajiban, baru kita akan menerima hak. Nah, berdasarkan teks ini, kamu isi tabel berikut atau skema berikut, kamu isi hak Ani itu apa. Kamu baca lagi teks tadi, hak Ani itu apa, kemudian dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban itu apa. Dampak itu sebab akibatnya ya, bisa positif, bisa negatif. Positif berarti itu baik, kalau negatif itu tidak baik ya. Nah, sekarang yang kolom kedua ini manfaat kewajiban. Manfaat itu apa yang kita rasakan setelah kita menunaikan kewajiban ya. Berarti manfaat itu ada gunanya. Gunanya untuk apa? Atau gunanya apa jika kita itu melaksanakan kewajiban? Nah, untuk selanjutnya itu dampak jika tidak bertanggung jawab. Nah, apa dampaknya jika tidak bertanggung jawab? Jadi tidak bertanggung jawab pasti dampaknya akan negatif ya. Kalau yang atas tadi dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban itu pasti dampaknya positif. Kalau yang bawah ini dampak jika tidak bertanggung jawab, nanti dampaknya negatif. Nah ya, isi dengan baik, teliti lagi bacaannya. Setelah kamu mengisi ini, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Atau, nah di sini lihat anak-anak, setelah membaca teks tadi dan mengerjakan tugasnya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menjalankan kewajibanmu dengan bertanggung jawab? So, sekarang tanya ke diri kamu sendiri, bagaimana dengan kamu katanya? Apakah kamu sudah menjalankan kewajibanmu dengan bertanggung jawab? Nah, saatnya kita merenung. Perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada skema kayak tadi ya. Nama, dan berarti itu nama kamu. Siapa nama kamu? Tulis di sini. Ini untuk tugas mandiri, ya. Tugas mandiri. Kemudian yang ini kewajibanku itu apa? Tulis oleh kamu di sini. Kemudian akibatnya jika bertanggung jawab apa? Manfaat kewajiban apa? Kemudian akibatnya jika tidak bertanggung jawab itu apa? Nah anak-anak, kalau yang tadi adalah khusus untuk Ani, dan ini adalah khusus untuk kamu di rumah ya. Pengerjaan soal ini boleh kamu kerjasama dengan orang tua, boleh bertanya. Nah di sinilah lihat, kerjasama dengan orang tua katanya boleh. Mintalah saran dari orang tua mengenai sikap dirimu selama ini. Kemudian diskusikan manfaatnya jika kamu selalu bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Kemudian diskusikan akibatnya jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kamu miliki. Boleh kamu di sini bertanya ke orang tua kamu, bertanya ke saudara kamu, atau bertanya ke teman-teman kamu. Boleh kerjasama di sini ya. Nah itulah anak-anak, sebagai pembelajaran hari ini kita baca renungan hari ini ya. Nah, kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi orang. Nah, anak-anak, berarti kita itu benar-benar harus berterima kasih kepada para penemu.
berkat mereka kita bisa hidup dengan layak, hidup dengan mudah. Contohnya tadi pensil, kita bisa menggunakan pensil, kita bisa menggunakan alat tulis yang lainnya. Itu adalah berkat penemu-penemu pada dahulu kala, pada zaman dahulu. Nah sekarang kamu bisa jadi penemu apa? Ya, kamu bisa menjadi penemu. Disinilah jadilah kamu sang inovator, yaitu sang inovator yang bertanggung jawab. Anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.